Assalamualaikum ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar? Semoga siang hari Anda senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda sehat-sehat selalu, selamat beraktivitas di tengah hiruk pikuk Jakarta. Masya Allah ikhwan akhwat masih bisa berkesempatan mendengarkan Radio Silaturahim. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bisa menjadi wasilah hidayah. Dan ikhwan akhwat kami ucapkan selamat datang di acara tausiah siang bersama Al-Fagir Isa Al-Kaf, ada Ondi kameramen dan ada Anis Mualim di meja operator. Dan alhamdulillah sudah membersamai kita guru kita bersama Ustadz Fawaz Abizawiyah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Walaupun cuaca hari ini cukup panas. Mogok tadi Ustadznya? Ya ada problem sedikit di baterainya. Gitu. Emang Ustadz pakai listrik gitu ya? Oh, tidak, tapi kan ada baterainya mobil. Oh aki maksudnya? Ya bahasa Inggrisnya apa? Aki-aki. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah masih sampai Ustadz ya ke Radio Silaturahim. Alhamdulillah berjalan kaki. Ya Allah, dari mana Ustadz jalan kaki? Lumayan dari depan sana, tapi kan sampai sini sejuk. Ya Allah. Makanya AC-nya jangan irit-irit deh. Ya Allah, ya Allah. Ustadz mudah-mudahan sehat-sehat. Amin ya Karim. Tambah masyagah, tambah pahala insyaallah, tambah keberkahan. Al-ajru ala qadri ta'ab. Wal ajru ala qadri ajruki ala qadri nasabik. Insyaallah, insyaallah Ustaz, mudah-mudahan hari ini makin banyak ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan, khususnya hari ini amin. Di akhir bulan Safar kita masih mengkaji nih kawan akhwat daripada syairnya Imam Haddad, la tuksir hammak ma quddir yakun. Janganlah engkau memperbanyak kesedihanmu, apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Hal ini penting karena ini berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama keimanan. Poin terakhir daripada keimanan yaitu keimanan terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu Ustaz, kurang lebih ya Ustaz ya? Masya Allah, hari ini kita akan mendiskusikan hal itu. Bagi ikhwan akhwat yang ingin bertanya, silahkan. Naon eta? Masya Allah, ada iklan lewat sedikit. Bagi ikhwan akhwat yang mau bertanya, silahkan kirimkan nanti pertanyaan, curhat. Ikhwan akhwat mau cerita, mau kirim salam boleh, mau kirim rekening juga boleh aja di 08111999720, atau mau telepon langsung berbicara dengan Ustadz Fawaz boleh di 0218451512. Tapi sebelum kita memulai rangkaian daripada kajian kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kajian tausiah siang hari ini merenungkan sebuah pesan hikmah, pesan keimanan dalam lantunan syair Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sebuah qasidah yang begitu agung yang dikenal dengan sebuah pembuka, la yaktsuru hammuk ma quddir yakun. Jangan pernah kau memperbanyak rasa galau, sedih, gundah gulana. Kenapa? Apa yang Allah Ta'ala takdirkan akan berlaku. Naam. Dan ini kita akan baca pencarah atau penjabarannya dari sebuah kitab yang bernama Muznus Sakinah was Sukun, syarah qasidah la yaktsuru hammuk ma quddir yakun, karya salah seorang gurunda kita, Syekhina wa murabbi arwahina Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Tidak ada salahnya kita baca dulu Ummul Quran Surat Al-Fatihah, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan seluruh pendengar Radio Silaturahim dan 9 atau 10 radio yang bersinergi dalam merelay kajian ini ya, dari Radio Silaturahim, baik yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Pulau Sumatera, kemudian Kalimantan, bahkan ada di daerah Papua katanya, kemudian juga negeri jiran Johor dan Singapura. Mudah-mudahan kita semua mustami'in, mustami'at, musyahidin, musyahidat, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua min ahlil Fatihah zahiratan wa batinah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk berikan pahala bacaan Al-Qur'an yang kita baca siang hari ini, dari kebaikan setiap hurufnya, ampunan, rahmat, ridha, cahaya setiap hurufnya, untuk para guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, khususnya sang pemilik syair ini Al-Imam Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan juga untuk guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga tak lupa untuk guru-guru kita yang masih
hidup, mudah-mudahan Allah anugerahkan usia yang panjang fi taatillah wa taati Rasul. Bil khusus pensyarah kitab ini gurunda kita semua Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, kemudian founder Radio Silaturahim Al-Habib Hussein bin Hamid bin Hud Al-Attas, Al-Habib Hamzah bin Attas Al-Attas, Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas, Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Umar bin Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Attas, kemudian Al-Habib Abina Ki Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, Abina Ki Haji Abuya Ghazali Musannif, kemudian Abuya Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, Said Alawi dan Asim bin Abbas Al-Maliki, kemudian Dr. Adnan Ibrahim Al-Hasani, kemudian Said Ali Mansur Al-Kayali, Syekh Fadil bin Salih As-Samirai, dan kemudian marja kita Al-Imam Said Kamal bin Bagir Al-Haidari Al-Husaini, dan semua guru-guru kita di mana saja berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan sehat afiat, umur yang panjang fi taatillah wa taati Rasul ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah jalibah likulli khair dafi'ah likulli syarr wa ila hadratin nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan jazaa Ustaz Fauzan. Semoga dari bacaan Al-Fatihah tadi Allah bukakan pintu hidayahnya, Allah bukakan pintu rahmatnya, Allah tanamkan di dalam hati kita taufik sehingga sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat surat Al-Fatihah, Allah jadikan kita orang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, bukan jalan orang-orang yang dimurkai ataupun yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sapa-sapa ikhwan akhwat yang mendengar melalui Radio Sela FM Batam, Radio Almas di Magelang, Radio Madinah di Pontianak, Radio Latansa di Sukabumi, Radio Lusiana Semarang, Radio Rasal di Palembang, Radio Silaturahim Bondowoso, juga Radio Silaturahim Yogyakarta, dan juga Suara Habibullah di Banyuwangi, dan juga ikhwan akhwat yang mendengarkan melalui Radio Al Khairat di Palu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat ikhwan akhwat semua. Boleh ikhwan akhwat dimanapun Anda berada, kirimkan sapa-sapaan Anda di 08111999720, atau bisa juga telepon nanti setengah jam lagi di 0218451512. Mari sama-sama ikhwan akhwat kita dengarkan penjabaran mengenai la tuksir hammak ma quddir yakun. Janganlah engkau memperbanyak kesedihanmu, apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, udah ukur dan udah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, pasti akan terjadi kepada kita. Masya Allah. Tafadhal Ustaz Fawaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihil muhtadin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ikhwan dan akhwat, mustami'in dan mustami'at, musyahidin dan musyahidat rahimakumullah wa hafizakumullah wa iyyana jami'an. Kita akan baca kembali ungkapan atau pensyarahan daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh tentang qaulu syair Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, masih di seputar ilzam baba rabbik watru kulladun, masih di seputar tentang bahayanya memiliki pertemanan dengan orang-orang yang lalai, lengah, jauh, tertutup hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 36 hingga 38, Allah berfirman, ba'da'an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين فما أذله وما أتفه من قرين. Kata beliau, ketika seorang memilih, seorang yang telah dirinya menjauh, mengabaikan, menduakan Al-Quran dengan yang lain, yang disebut dengan Zikrul Rahman, maka akibatnya Allah akan ikatkan, sandingkan, tidak lepaskan dari samping dia seorang syaitan untuk menjadi qarinnya. Waliyadzubillah. Nah, syaitan ini akan menutupi jalannya dari melihat nilai cahaya kebenaran Allah dan kebenaran firman-Nya. Kemudian syaitan ini akan membuat semacam kalau kita boleh gambarkan, katarak di pandangan matanya, pandangan jiwanya, sehingga mereka padahal jauh dari panduan Al-Quran, namun merasa dirinya sejalan dengan Al-Quran. Al-Quran tidak pernah dibaca, Al-Quran tidak pernah direnungkan, lebih suka membaca bacaan yang lain, kuat membaca sekian banyak tulisan manusia, tapi tidak pernah duduk lama dengan Al-Quranul Karim. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Sampai-sampai nanti kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka antara orang yang tadi lalai, ghaflah, lengah, menjauh, asywa daripada Al-Quran ini, menyesali pertemanan dengan syaitan. Seraya berkata, ya laita baini wa bainak bu'dal masyriqain, seandainya hubungan kita berdua, saya dengan kamu ini syaitan, jauh seperti jauhnya antara timur dengan barat. Dan syaitan adalah fabi'sal qarin, seburuk-buruk teman hidup, seburuk-buruk soulmate kehidupan, waliyadzubillah. Maka kata Habib Umar, fama adzallahu wa ma atfahu min qarin. Oh, begitu hina dina, begitu buruknya jika seseorang memiliki seorang teman yang bernama syaitan. Kemudian kata beliau, fama balul muslimin al-yaum yatasabaquna ila bi'sal qarin. La ilaha illallah waliyadzubillah. Lalu bagaimana kondisi umat saat ini, kata beliau? Banyak dari orang saat ini kita lihat, kita saksikan, yatasabaqun, berlomba-lomba untuk memiliki teman seburuk-buruk teman, yaitu syaitan. Tadi atau di pertemuan yang lalu sudah Al-Fakir sampaikan bahwasanya syaitan itu definisinya adalah kullu ma ab'adaka anillahi anil haqqi ta'ala wa hadih atau wa hadih kitabih. Syaitan itu segala sesuatu, apapun bentuknya, siapapun gerangan dia, yang menjauhkan diri kita dari mengikuti kebenaran dan firman Allah, serta menjauhkan kita dari mengikuti panduan kitab sucinya, memilih yang lain selain dari Al-Quran. Wa yanqati'una an ni'amil qarin, ya, dan mereka memutus hubungan, terputus hubungannya dari apa? Dari sebaik-baik teman. Bukan Al-Quran dijadikan sebagai teman, padahal Al-Quran, kata para ulama ahli bahasa, di antara makna Al-Quran, arti kata lafaz Quran memiliki istiqaq atau akar kata juga dari kata-kata korona, yaqrinu, kiranan, itu kuruna itu pakai kaf, ini qaf, qarin, ya, Quran dari kata kiran. Makanya kan kalau akad nikah disebutkan apa? Akad apa? Kiran maimun, ya, pertemanan, perjodohan, persolmetan yang diberkahi. Itu sudah pernah belum? Belum ya, aduh kasihan. Pernah lihat. Baik, insyaallah nanti ya, dekat lagi. Ini tanduk juga korun, Ustaz ya? Tanduk. Korun 6. Karena dia selalu ada di kepala gitu. Iya. Enggak bisa terpisah dari kepala itu korun. Ya. Baik. Nah, kata Quran itu artinya sebaik-baik teman atau teman sejati. Bagaimana tidak? Ketika seseorang memiliki hubungan pertemanan dengan siapapun, ketika sudah masuk ke liang lahat, seluruh teman, sadiknya, qarinnya, khalilnya, habibnya, habibatnya,
anaknya, keluarganya, semua meninggalkan dia seorang diri dalam liang lahat. Maka teman yang tidak akan berpisah, ada seorang teman ya sejati yang tidak akan berpisah baik di kehidupan dunia bila kita berteman dengan dia di kehidupan dunia, mulai masuk liang kubur hingga hari kebangkitan, bahkan menghantarkan kita ke dalam surga. Teman itu bernama Quran. Jika kita menjadikan Quran sebagai teman buatnya. Itu ya. Dalam ungkapan riwayat hadis, bagaimana Nabi gambarkan Al-Quran mengungkapkan pertemanan dengan manusia itu ketika manusia mau berteman dengan dia di dunia, ketika di hari perhitungan, di hari hisab, di hari BAP, di hari apalagi integrasi, investigasi Allah, maka Al-Quran maju ke depan membela seorang yang menjadi sahabat setianya sewaktu hidup di dunia dengan sebuah ungkapan, faqad ikhtalata lahmuhu bi wa damuhu bi, daging dan darahnya sudah bercampur aduk denganku, sudah bersatu padu dengan diriku. Itu gambar Al-Quran ketika memiliki teman di dunia ya yang setia dengan Al-Quran. Setiap malam ana al-laili wa atrafan nahar bersamaku. Ya, dia senantiasa harrama ma haramtu wa ahalla ma ahlaltu. Itulah gambaran Al-Quran. Bagaimana aku akan tinggalkan? Maka aku akan menjadi anisnya ya, yang menghiburnya. Teman setia dalam liang kubur ketika semua orang pulang dari liang kubur, dari pemakaman atau pekuburan, meninggalkan seorang diri dalam liang kubur. Itulah Al-Quran. Maka dalam hadis sahih diantaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Al-Quran itu syafi'un li ashabih. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada teman-teman setianya. Jadi Quran diambil kata-kata qiran, itu qarin. Allah inginkan Al-Quran itu jadi soulmate kita selama hidup di dunia, supaya menjadi soulmate sejati semenjak masuk ke liang kubur, hingga Al-Quran nanti akan antarkan orang tersebut masuk ke dalam surga, bahkan ditempatkan di tempat yang paling tinggi, di tengah-tengah bagian atas dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu gambar Al-Quran. Masya Allah. Naam. Kemudian kata Al-Habib Umar, Allahumma aiqidh qulubal muslimin, ya Allah bangunkanlah hatinya orang-orang yang muslim. Wa inna wuqufa makhluqin ala abwabi makhluqin amrun masyin. Kata beliau, seorang yang berdiri menanti di pintu-pintu manusia, makhluk, ya, maka itu merupakan perkara yang masyin, begitu buruk. Wala budda an yanqati' wa yatalasha walau ba'da hin. Orang yang berdiri bersimpuh berharap di hadapan pintu makhluk, ingat kata beliau, satu saat pasti akan berpisah dan meninggalkan orang tersebut, ya, walaupun setelah waktu yang cukup panjang. Lakinna syarafal wuquf ala babil hayy alladhi la yamut syarafun bihi yahuzu darajatil ula man qama bihaqqi dzalikal wuquf. Namun kata beliau, sesungguhnya kemuliaan berdiri bersimpuh, ya, atau menanti di hadapan pintu Allah Al-Hayy yang maha hidup, alladzi la yamut yang tidak akan pernah mati, adalah syarafun, kemuliaan baginya, yahuzud darajatil ula, ya, akan mendapatkan derajat yang tinggi, man qama bihaqqi dzalikal wuquf, orang yang menjaga haknya, bersimpuh, berdiam, menanti di hadapan pintunya Allah Al-Hayy yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Falam yazal, maka tidak akan pernah berhenti. Waqifan, dia akan selalu berdiri, bersimpuh di mana? Bibabil fadl, di biwadil fadl, di lembah anugerahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang sedang berdiri di hadapan Allah ta'ala, maka dia sedang berada di lembah anugerah dan kemuliaan yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akifan fihi, beritikaf di situ. Yanhallu alaihi judullah fi kulli sa'atin wahin, dia akan menikmati dermawannya Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap waktu dan setiap saat. Wa in kana li ayyi ahadin minkum matlabun diniyun au dunyawiyun au barzakhiyun au ukhrawiyun
falyunzilhu bibabi rabbih. Pesan Al-Habib Umar, siapa di antara kita, saya dan antum, para pendengar, pemirsa Rasil TV, pendengar dari Rasil, kata Al-Habib Umar, jika salah seorang dari kita semua memiliki matlab, keinginan, memiliki matlab, kemauan, matlab apa yang ingin dicari, apa yang ingin diminta, apa yang ingin didapatkan, baik itu merupakan diniyun, urusan agama, dunyawiyun, urusan dunia, barzakhi, urusan setelah meninggalkan dunia, ukhrawi, permintaan dan angan-angan, keinginan, permohonan yang bersifat ukhrawi nanti setelah kehidupan dunia, falyunzilhu bibabi rabbih. Maka turunkan, sampaikan, hantarkan proposal itu semua di mana? Bibabi rabbih, di hadapan pintunya Allah Subhanahu wa taala. Di mana sih pintu Allah itu? Di antara setiap kita salat, selepas salat, kemudian ketika setelah membaca Al-Quran, kemudian setelah baca Al-Quran, kemudian ketika kita sedang melaksanakan amal-amal bagi Nabi, dan setelah mengerjakan itu semua, selepas sholat sunnah, selepas sholat hajat, atau yang sebagainya, itu di antara pintu-pintunya Allah. Terlebih lagi, pintu yang bernama Al-Quranul Karim. Naam, walitawajjah ilallah fi tahsili hadhil ayyam wal layali wal jalasat wal jumu'at. Dan hendaknya ia hadapkan dirinya kepada Allah untuk menghasilkan apa yang diinginkan tadi, baik urusan dunia, agama, barzah, akhirat, di setiap hari. Karena setiap hari ada waktu-waktu yang Allah beritahukan sebagai dibukanya pintu hingga permohonan naik ke hadapan Allah Ta'ala tanpa hijab. Di tengah malam, sepertiga malam yang akhir, di waktu sahar, antara azan subuh dan iqamah, selepas qabliyat subuh, kemudian selepas subuh hingga isyraq, kemudian di saat waktu isyraq, selepas salat isyraq, kemudian di antara azan dan iqamah, di antara matahari di tengah-tengah hingga tergelincir di waktu zuhur, selepas qabliyat zuhur, ba'da asar di hari Jum'ah, ba'da zuhur asar di hari Rabu, ya, kemudian sebelum terbenam matahari di setiap hari, selepas maghrib, kemudian di akhir malam, di penghujung waktu mau tidur, di antara pintu-pintu Allah, Allah buka subhanahu wa ta'ala. Allah buka semuanya untuk hamba-hambanya yang ingin menyampaikan proposal, keinginan, dan segala macamnya. Saya teringat di antara satu pesan gurunda kami, Al-Habib Umar bin Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Attas. Bib, saya lagi pengen banget bangun madrasah, Bib. Gimana, Bib, ya? Dulu saya punya guru, Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, itu melarang saya khususnya dan murid-muridnya semua untuk yang namanya cari bantuan atau minta antar permohonan, ya, proposal ke lembaga ini, ke instansi pemerintah. Dilarang karena menurut beliau itu bagian dari menjual agama. Itu. Bagaimana bicaranya, Bib? Oh, kata Habib Umar bin Ahmad, gampang. Ente bikin proposal semua. Bikin apa kebutuhannya, besi sekian, pasir sekian, ya. Nah, tulis semua. Oke, besok ente bawa ke sini. Baik, udah dapat semua, kita bikin, siapin proposalnya. Proposalnya kebutuhan anggaran bangunan. Lalu Habib Umar bilang, oke, nah sekarang udah ada, nanti malam ente bangun, habis tahajud ente baca nih, apa? Ajuin ke Allah. Ini baca aja dulu nih. Pertama orang nggak bilang ajuin ke Allah, nggak, baca itu kebutuhan ini. Kayak sekarang baca ini, baca semua. Selesai, ya, yang nanti ketik itu, lalu ente angkat tangan, ya Rob, ini proposal saya. Setelah itu taruh lemari, biar nanti Allah yang urusin. Oh gitu. Jadi ajukan proposal ke mana? Ke pintunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, lihat ada berapa bangun berapa lantai, ya kan? Termasuk ketika saya ingin punya mobil. Pengen buat punya mobil sendiri gitu kan, ya. Besok kita kemana-mana punya mobil abak kita. Nah, mobil cuma atu. Ya kan? Nah, kita mau undangan atau mau silaturahim atau mau ngaji. Mobil atu-atunya rebutan antara kita sama orang tua kita. Gitu. Kadang yang jauh harus pakai lewat tol kan, nggak bisa pakai motor. Nah, kata beliau, ya udah, ente mobil apa? Mobil ini, Bib, merek ini, Bib. Ya udah, ente ke showroom sana, ambil brosurnya, brosurnya sama list harganya. Nanti bawa kemari, nanti ngajarin, bawain semua. Yang mana ente mau? Ini pasti stabilo, ini yang harga sekian, ya. Udah, nanti bangun, nanti baca, taruh lemari, nanti Allah kirim. Bisa Anda coba nggak, Ustaz? Bisa dong, termasuk proposal jodoh. Ambil foto ya. Allah Akbar. Nggak boleh. Masya Allah. Nah, begitu gambarannya. Keren, Ustaz, keren. Ya, baik di hari-hari ataupun di tiap malam ataupun di majelis tempat kita duduk bersama orang soleh, itu di antara apa? Mawatinul
ijabah. Sebagaimana ada sebuah hadis kalau nggak salah, ada sebuah riwayat yang Rasul sampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya kan? Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahatin ala fata'arradu laha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki tempat dan waktu nafahat. Ya, hembuskan rahmatnya untuk kita apa? Bertarud, untuk kita menghadapkan diri kita, menyampaikan segala keperluan kita di waktu yang mustajab, di tempat yang mustajab. Baik. Kemudian wa in kana li ahadin minkum marhubun min ayyi dararin yakhafuhu fid dini wad dunya wal barzakh wal akhirah falyunzilhu bi babillah wal yasta'idz minhu wa yastakfihi syarrahu fa innahul barrul latiful kafi. Nah, kemudian Al-Habib Umar bin Hafidh menyampaikan, nah siapa orang yang juga punya keinginan dari antara kalian ini, rasa takut apa sih? Min ayyi dararin, dari terkena bermacam darar, hal yang membuat dirinya marah bahaya dirinya, ya, takut kena musibah, takut kena penyakit, ya, fiddin, dalam urusan agama, kemudian dunia, kemudian barzakh, negeri alam barzakh, wal akhirah falyunzilhu bibabillah. Maka hadapkan itu semua, sampaikan itu semua di mana ketakutan kalian, ya, dari kena ini itu, hadapkan di pintunya Allah Subhanahu wa taala. Masjid di antara mawatinul ijabah. Repot kemarin lagi musim pandemi, katanya lagi musim banyak penyakit, malah masjid dikunci. Malah itu Baitullah untuk kita menghadapkan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yasta'idz minhu, dan hendaknya minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yastakfihi syarrahu, minta pada Allah taala agar dicukupkan dari keburukan yang akan menimpa dirinya. Fa innahul barru, sungguh Allah Subhanahu wa taala zat yang maha baiknya bukan main, ya, Al-Latif, yang maha penyayang, maha lembut, Al-Kafi, yang mencukupi segala urusan. Makanya dari itu ada sebuah kebiasaan para aslaf kita, setiap hari Selasa, ya, apa doa yang dibaca? Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 7 kali itu. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah 7 kali. Ya, atau membaca yang diamalkan oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ya latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih, ya khabiran bi khalqih, ultuf bina, ya latif, ya alim, ya khabir, ya latifan lam yazal, ultuf bina fi manazal, innak latifun lam tazal, ultuf bina wal muslimin. Nah, Al-Habib Umar mengutip ucapan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam sebuah syairnya, wastakfi rabbaka kulla hammin innahu subhanahul barrul latiful kafi was'alhu an yulbisaka thawba inabatin wa salamatin wa hidayatin wa awafi. Kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, wastakfi rabbaka kulla hammin, mintalah kepada Tuhan kalian, cukupi, ya, segala hal yang kalian inginkan, kalian fikirkan, yang kalian bawa keinginannya sepanjang waktu. Kenapa kau minta kepada Tuhanmu untuk cukupkan hal itu? Innahu, sungguhnya Allah tabaraka wa taala al-barru, zat yang sangat berbakti, zat yang sangat menumpahkan segala macam kebajikannya, zat yang memiliki puncak kebajikan kepada para hambanya, Al-Latif, yang maha penyayang, yang maha lembut, yang maha teliti, Al-Kafi, zat yang mencukupkan segala urusan. Al-Kaf. Nah, ya, tapi ini Al-Kafi, ya, artinya menyukupkan segala macam urusan. Ya, semoga insyaallah ada Habib Isa Al-Kafi ini. Setiap kita hadir di sini ada kopi susu insyaallah. Semua dicukupi buat saya, kameramen, ya, Bang Ondi dan siapa namanya? Anis. Bang Anis, operator, ya, ada kopi yang bisa menghilangkan rasa kantuk di sini. Ya, ini belum sampai nih, mana Bang Udin kopinya ini. Was'alhu, kata Al-Habib Abdul Haddad, mintalah kepada Allah an yulbisaka, untuk memakaikan kau pakaian, ya, memakaikan kau apa? Thauba inabatin, pakaian inabah, pakaian untuk selalu senantiasa kembali kepada Allah, munibina ilaih,
Ya, selalu mengadu, berkeluh kesah hanya kepada Allah. Wasalamatin, pakaian keselamatan, wahidayatin, dan pakaian hidayah, wa awafi, dan pakaian perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata Al-Habib Umar bin Hafidh, "Fanahnu wal khalaik mutarruna ila husni luzumi babil khaliq." Karena kita semua dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala mau tidak mau urgent sifatnya untuk apa? Ila husni, kepada penyempurnaan luzumi babil khaliq, untuk senantiasa melazimkan diri di hadapan pintunya Allah tabaraka wa taala. Walakin ma aghraba an yakuna sahibu al-hajah wal ittirari jahilan li hajatihi wal ittirarih. Tetapi yang sungguh mengherankan, terkadang ada orang yang punya hajat dan keperluan yang mendesak itu, dia nggak tahu tentang apa hajatnya, tentang apa hal yang urgent baginya. Jadi kadang-kadang minta sesuatu yang itu sebenarnya nggak urgent buat dia. Maka lihat coba kegambaran kesempurnaan seorang yang berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala digambarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam sebuah ungkapan hatinya dengan ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Kata beliau, ya ilahi, wahai Tuhanku, wa maliki, dan zat yang memiliki diriku, jiwa ragaku semua, anta ta'lam kaifa hali, sungguh engkau maha mengetahui keadaanku ya Tuhan. Anta ta'lam kaifa hali wa bima qad halla qalbi, dan dari apa yang menyibukkan hatiku, min humumin washtighali, yang memenuhi hatiku, jiwaku, dari apa? Dari segala apa yang aku inginkan dan aku sibukkan pemikirannya. Sedangkan fadu'ai wabtihali, doaku yang aku sampaikan padamu, wabtihali, permohonan yang sungguh-sungguh itu hanyalah gambaran apa? Gambaran syahidun, saksi, bukti, li bagiku, biftiqari, akan perlunya aku, fakirnya aku kepadamu ya Allah. Kenapa? Qad kafani ilmu rabbi, cukup bagiku apa yang Allah tahu tentang aku, min su'ali wa ikhtiyari, dari permintaanku dan usahaku. Jadi ada sebuah ungkapan gini, saya ingat ungkapan ini dari seorang guru kami, ya, bernama Al-Habib Abdurrahman bin Syalatas. Lau ta'ibta fima ta'ibta ma zadaka walau fatilah illa ma qad guddir lak. So, payah-payah apapun engkau berpayah-payah, tidak akan menambahkan bagimu sesuatu pun, walau seujung benang akan bertambah. Illa ma qad guddir lak, kecuali yang sudah engkau yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hanya punya kewajiban berusaha dan merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia lebih mengutamakan usaha ketimbang memasrahkan hasil usahanya kepada Allah tabaraka wa taala. Baik. Wa ma dumta fi hadhir rihab. Baik, yaqul Imam Haddad, lam azal bil babi waqif farhaman rabbi uqufi wa biwadil fadli akif fa'adim rabbi uqufi wa li husni dhanni la ulazim fahuwa khilli wa halifi wa anisi wa jalisi tula laili wa nahari. Lihat coba gambaran Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang Allah sudah tanamkan dalam hatinya cinta untuk selalu duduk bersimpuh di hadapan pintu Allah Subhanahu wa taala. Beliau ungkapkan, lam azal bil babi waqif, aku enggak akan berhenti untuk senantiasa bersimpuh di hadapan pintu Allah Subhanahu wa taala. Farhaman rabbi ukufi, Tuhanku, tolong kasihani aku yang sudah lama duduk di hadapan pintumu. Wa biwadil fadli akif, sungguh aku sedang berada dan sedang berduduk simpuh, beritikaf di lembah keutamaan dan anugerahmu. Fa'adim rabbi ukufi, Tuhan, biarkan aku senang berlama-lama duduk di lembah anugerahmu ini. Wali husni dhanni ulazim, dan aku akan senantiasa selalu untuk bersangka baik kepadamu Tuhan. Fahuwa khilli wa halifi, maka Allah Subhanahu wa taala adalah kekasih setiaku. Wa halifi, dan senantiasa bersamaku. Wa anisi, teman duduk yang menghiburku. Wa jalisi, teman yang enggak akan berpisah dariku. Tula laili wa nahari, sepanjang malamku dan siang hariku. Jadi gambaran seorang yang senantiasa duduk bersama Allah, mengingat Allah, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ha wa hadza sairun hamid wa maslakun rasyid wa tariqun sadid.
Dan sungguh kata Al-Habib Umar, ini gambaran perjalanan hidup seorang yang terpuji. Wa maslakun rasyid, jalan yang mesti ditempuh oleh orang-orang yang pandai. Wa tariqun sadid, dan jalan yang begitu lurus. Wa man waqafa 'alal babi bil adab ruhim wa futiha lahul bab. Kata beliau, siapa orang yang duduk di hadapan Allah, di hadapan pintunya Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga sopan dan santun, maka ruhim, akan sayang oleh Allah taala. Wa futih, akan dibukakan untuknya al-bab, bermacam pintu kebaikan. Wa la yaqufu 'ala dzalikal bab wa yulazimul 'uquf 'alaihi bi husnil adab. Siapa orang yang beriktikaf di pintunya Allah Subhanahu wa taala dan melazimkan ketentraman diri dengan menjaga sopan santun kepada Allah taala, dan ini enggak akan mampu illa khassatul khalqi min ulil albab. Tentunya kata beliau, yang hanya sanggup menjalani hal ini hanyalah orang-orang yang cerdik dan pandai. Siapa itu ulul albab? Dalam Al-Qur'an sebutan ulul albab ya, di antara yang paling lengkap yang terdapat dalam Quran surah Ali Imran. Ya, kalau tidak salah ayat 190 Allah berfirman, alladzina yadhkurunallaha atas 191 ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dan seterusnya. Wa inna a'la fursatin tajiduha fil hayah anta tazawwada fiha li husnil ghah. Dan sungguhnya kesempatan yang paling tinggi yang kau dapatkan selama kehidupan adalah engkau isi masa hidupmu itu dengan berbekal di masa kehidupan itu li husnil liqah, untuk perjumpaan yang terbaik pada Allah Subhanahu wa taala. Fatalqahu wa huwa radin annak. Dan engkau akan berjumpa dengan Allah taala sedang Allah ridha dan restu hadapmu. Famulkud dunya bima fiha la yusawi fid darajati war rif'ati wal makana was sa'adah wa idrakil haqa'iqi wal ladzah 'ala ad-dawam dzarratan mimma yajiduhu man kasaba lahdatan fil adab ma'allahi tabaraka wa ta'ala. Allah, ini ungkapan begitu dahsyat kata Habib Umar. Seorang yang menguasai dunia, memiliki kenikmatan dunia, mewah-mewahan dunia semua, bukan lagi miliarder, bukan lagi riches, bukan lagi triliuner, sultan di atas sultan, raja di atas raja. Hal itu sekalipun memiliki bermacam kemewahan dunia, la yusawi fid darajah, tidak akan bisa menyamai dalam derajat kedudukan, pangkat, kemuliaan, kebahagiaan, dan mendapatkan bermacam hakikat yang nyata dan kelezatan sepanjang masa, tidak sebanding itu semua dengan satu timbangan berat zarrah, ya, seberat timbangan zarrah, ya, biji atom dari apa yang ia dibandingkan dengan saat dia mendapatkan sesaat waktu kenikmatan duduk bersimpuh sambil menjaga adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak sebanding itu nikmatnya dengan dunia dan isinya. Inilah gambaran dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh ketika mensyarahkan sebagian dari ungkapan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ilzam barabbik. Kita akan selanjutkan dengan watrukul ladun setelah jeda yang berikut ini. Semoga ada kopi hangat bisa kita nikmati. Masya Allah. Kita kasih kesempatan Ustaz Fauz untuk ngopi dulu ikhwan akhwat supaya lebih segar lagi buat ikhwan akhwat sekalian yang ingin bertanya, mengirim, bersapa. Sudah banyak yang masuk, alhamdulillah. Ditunggu yang mau kirim bersapa, bertanya atau curhat juga boleh di 081119999720 atau bisa telepon di 0218451512. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini.
nggak tahu faedahnya. Saya seling baca, tapi nggak tahu faedahnya. Masya Allah. Apa sih faedahnya Ustaz? Nah, berarti dua Ustaz pertanyaannya. Faedah ratib haddad, nah, atau pengarang syair yang kita baca ini, dan kapan pasnya membaca ratib al-haddad. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Karena ada pertanyaan dua seputar faidah dan juga kapan waktunya, perlu kita kenalkan dulu ya sedikit apa sih ratib itu. Artinya susunan. Ya, jadi kumpulan atau susunan dari zikir-zikir nabawi atau zikir-zikir athari, dari asar orang-orang saleh yang disusun dirapikan oleh beliau-beliau itu. Maksudnya apa beliau-beliau itu? Ada sebutan ratibul haddad. Artinya kumpulan-kumpulan zikir pendek yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah ataupun asar yang pendek-pendek saja, yang ringan-ringan, yang dikumpulkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kemudian ada sebutan ratibul attas. Artinya berarti apa? Zikir-zikir nabawi, Qur'ani, asari, ya, Al-Attas. yang dikumpulkan oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ada ratibul idrus. Dan ada loh ratib al-kaf. Ada. Ini jangan lupa. Jadi semua adalah kumpulan zikir-zikir. Seperti kalau sekarang kita kenal ma'thurat yang dikumpulkan oleh Syekh Hasan Al-Banna rahimahullah. Itu sama. Ya. Nah, itu dipilih oleh mereka-mereka, para ulama-ulama saleh ini dari Al-Qur'an dikutip, dari hadis Nabi. Juga kalau mau ingin lengkap sih bisa tengok nih kumpulan zikir-zikir ini dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah. Lil Imam Ibnu Sunni. Ada seorang pakar hadis mengumpulkan zikir-zikir yang diriwayatkan bahwa itu adalah ucapan bacaan baginda Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Ya. Kemudian juga ada itu dikumpulkan, contohnya ya seperti ratibul haddad ini. Sekarang konteksnya ratibul haddad. Ratib al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad Ba'alawi Al-Husaini. Itu dimulai dengan baca Fatihah. Nah, tentunya Al-Quran adalah Ummul Quran, adalah suratul Fatihah. Kemudian dilanjutkan ayatul kursi. Kemudian beberapa ayat akhir dari Quran suratul Baqarah, dimulai dari amanar rasulu sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Subhanallah bihamdih subhanallahil azim 3 kali. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim 3 kali. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa alihi wasallim 3 kali. Kemudian a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq 3 kali. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan 3 kali. Ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladzi kana minna. Lihat maknanya. Ya Rabbana wa'fu anna, maafkan kami. Ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladzi kana minna. Maafkan saya dan hapuskan segala apa yang pernah kotoran yang pernah atau dosa yang pernah saya lakukan. Wamhul ladzi kana minna. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Wahai zat yang maha mulia, yang maha dermawan, wafatkan kami dalam keadaan Islam. Ya qawiyyu ya matin, ikfi syarra zalimin. Aslahallahu umurul muslimin, syarafallahu syarral mu'din. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kemudian la ilaha illallah 50 kali. Kemudian Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karram wa majjada wa azam wa radhiyallahu ta'ala an ahli baitil mutahharin wa ashabihil muhtadin wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Baca qul huwallahu 3 kali, al-falaq 3 kali, sekali, an-nas sekali. Itu semua adalah zikir-zikir dari Quran dan sunnah Nabi ataupun athar para orang saleh dibaca. Nah, kapan waktu bacanya? Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengajarkannya untuk dibacanya selepas maghrib. Itu. Jadi zikir petang jelang malam. Itu. Nah, faedahnya, dari artinya kita akan paham itu. Segitu banyak faedahnya. Minta watil husnul khatimah, kekuatan, penjagaan, perlindungan dari gangguan dan orang yang enggak suka dan seterusnya. Imam Haddad tuh kalau nggak salah menyusun satu lagi namanya Wirdul Latif. Naam, ada Wirdul Latif, ada Wirdul Kabir. Kalau Wirdul Latif tuh dibacanya kapan? Itu dibacanya pagi dan petang.
Sama dong kayak Seperti ratib. ratib pada maghrib. Kalau wirid Pada latif maghrib khusus. selepas subuh dan sebelum maghrib. Jadi wirid aja ya. Ya, seperti lebih mirip dengan ma'thurat. Ya, ma'thurat itu juga terinspirasi dari itu. Ma'thurat yang disusun oleh bernama Al-Imam Hasan Al-Banna dari Mesir, orang mutaakhir kontemporer. Kalau wirid latif karya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad itu lebih lama lagi. Ada Al-Wirdul Kabir yang lebih panjang lagi dari wirid latif. Namanya Al-Wirdul Latif atau namanya Al-Wirdus Saghir. Itu singkat, padat. Ya, ada Al-Wirdul Kabir panjang lagi. Ini kumpulan. Antum kita juga bisa tengok dalam kitab apa namanya Raudatul Jannah atau Riyadul Jannah, Riyadul Jannah karya Al-Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, kumpulan zikir-zikir Nabi yang begitu panjang. Ya, ada Al-Wirdul Kabir juga punya disusun oleh Al-Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada Al-Wirdus Saghir karya Al-Habib Syekh bin Abu Bakar bin Syekh bin Abu Bakar bin Salim. Kalau yang pendek itu kan doanya pendek singkat kan Allahumma ya azim sultan ya gadimal ihsan ya daiman na'ma ya daiman ya kasirul jud ya wasi'at dan seterusnya. Ada wirdul kabir yang panjang lagi. Itu cara orang ulama-ulama di Hadramaut mengajak orang untuk senantiasa di waktu yang berharga, contohnya seperti pagi dan petang yang nas Al-Qur'an perintahkan wasabbihuhu bukratan wa asila. Kemudian bertasbih kepada Allah taala fil ghudwi wal asal min qabla tulu'i syamsi qabla ghurubiha. Itu perintah Allah dalam Al-Qur'an untuk senantiasa mengisi waktu antara selepas terbit matahari sebelum terbenam dengan berzikir. Nah, inilah cara para ulama-ulama kita menyusun wirid-wirid. Karena ulama tahu orang sekarang malas-malas suruh wiridan. Maka dikumpulkan yang ringan-ringan saja. Al-Wirdus Saghir, kumpulin nih, Al-Wirdul Latif, gitu ya, Ratibul Haddad, Ratibul Atas. Ya. Nah, yang ringan-ringan, masa yang ringan juga nggak sempat sih. Ya Allah. Kalau seperti mereka yang setiap hari baca Al-Quran, ada yang sehari 10 juz, ada yang sehari setengah Quran, ada yang khatam, ya, pagi dan petang. Masa sih kita sekarang yang zaman semakin canggih, bahkan bisa dimasukkan di aplikasi handphone, nggak sempat untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Kapan? Qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Begitu. Ya Allah, makasih Ustaz. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Semoga Allah. bisa dipahami. Ada ini yang bertanya lagi, Bapak Nanang Goyang Yauman. Nah, ini bertanya tentang Ustaz di Tangerang beliau, bukan di Bali. Masya Allah. Salat taubat, apakah bisa menembus dosa dan apakah dosa besar yang dilakukan akan Allah ampunkan? Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Masya Allah, barakallahu fikum. Persoalannya sangat bagus. Masya Allah. Salat taubah tentunya salah satu cara untuk kita berkembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kembali dalam relnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu cara. Dan tentunya syarat taubat khususnya dari dosa besar disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah apa? Ali Imran yang kemarin kita bacakan ya. Di ayat 135 Allah berfirman, A'udzubillahi samiil alim bada'an a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Allah berfirman, walladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu ayat begitu indah. Allah beritahukan walladzina fa'alu fahishah, dan orang-orang yang melakukan perbuatan fahishah. Fahishah itu tentunya minal kabair, di antara bagian dari dosa yang besar, karena arti fahishah itu perbuatan dosa yang juga melibatkan bukannya pelakunya tapi ada pihak lain, nggak sendirian dia, ya, atau ada mengambil hak orang lain, ya, itu dosa besar. Berzina, mencuri, korupsi dan sebagainya, itu minal kabair. Kemudian au zalamu anfusahum, atau hanya berlaku zalim terhadap diri sendiri, nggak melibatkan orang lain. Zakarullah, mereka mengingat Allah dan menyesali perbuatannya. Jadi syarat taubat yang pertama, salat taubat satu cara untuk menebus dosa, tapi yang utama syarat taubat pertama zakarullah, mengingat Allah dan menyesali perbuatannya. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian segera meminta ampun kepada Allah. Astaghfirullah, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Astaghfirullah wa atub ilallah taubatan nasuha. Itu yang kedua. Yang ketiga,
walam yusirru ala ma fa'alu, tidak kembali mengulangi perbuatannya. Wahum ya'lamun. Itu syaratnya taubat. Nah, jika ada kaitan dengan hak orang lain, maka raddul madzalim menjadi syarat utama tambahan untuk diterimanya taubat ketika seorang ada hak orang lain yang dia ganggu dan ia sakiti. Mencuri, kembalikan apa yang dicuri. Korupsi, apalagi. Itu syaratnya taubat. Adapun salat taubat hanya salah satu cara untuk kita meminta ampun dan agar bermohon pada Allah agar Allah berkenan menerima pengakuan dosa kita, penyesalan kita, dan agar kita dapat kembali ke dalam jalur yang benar, ya, sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ini Ibu Dharma bilang, alhamdulillah nyimak lewat YouTube sementara, rugi rasanya kalau nggak nyimak Ustadz Fawaz. Mohon doanya, saya lagi kurang fit, kata Ibu Dharma. Semoga cepat sembuh. Amin. Allahumma shfihi syifaan ajilan, syifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Amin ya Allah. Amin Allahumma amin. Ada Hakim di Setu. Assalamualaikum Ustadz, persis yang Ustadz baca, tapi waktu bacanya selepas sholat subuh. Dibolehkan juga ya Ustadz? Boleh, tafadhal. Masya Allah. Ada Azi, Masya Allah, mengirim sapa-sapanya. Maaf telat katanya. Enggak ada kata telat, bisa diulang kalau di YouTube mah ya. Ada Ibu Herman, ada Pak Subur, Masya Allah, ada Abu Abdillah, ada Anwar, ada Lia Yahya, Ibu Hajah Lasmiati. Nah, ini last minute ada Ibu Hesti, kita bacakan ini Ustaz, pertanyaannya dari Ibu Hesti di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Pertanyaannya cukup unik ini. Izin mau bertanya, Allah itu kan maha mengkabul doa Ustaz. Kalau ada doa yang belum diijabah Allah di dunia hingga wafat, kelak Allah akan kabulkan di akhirat, ditambah lagi mendapat pahala kelak. Namun apabila doa-doa kita sering kali kerap Allah ijabah di dunia, apakah itu berarti kelak di akhirat kita nggak dapat apa-apa lagi Ustaz? Syukran, Masya Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semua, ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Orang yang suka membaca doa, sering memanjatkan permohonan kepada Allah tabaraka wa taala, menggambarkan kerendahan dirinya yang sejati kepada Allah. Ketika seorang tidak mau berdoa, maka itu menggambarkan rasa lalai, sungkan, atau boleh jadi sombongnya dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika doa disebutkan oleh para ulama kita tidak dilaksanakan atau direalisasikan dalam kehidupan dunia, jangan bersedih. Karena minimal orang yang mau berdoa, ya, bersungguh-sungguh dan meyakini doa diijabah, Allah berikan sebuah label la'allahum yarshudun, akan mendapatkan bimbingan dan arah jalan yang lurus. Nah, ketika sudah diijabahkan, tidak ada keterangan di akhirat nanti nggak mendapatkan apa-apa. Bila belum, maka nggak perlu bersedih juga. Malah banyak para ulama mengatakan, saya selalu memanjatkan doa, tapi harapan saya, doa saya tidak dilaksanakan atau dieksekusi oleh Allah ijabahnya di dunia, supaya semakin banyak bekal di akhirat nanti. Jikapun diijabah, hakikatnya bonus, modalnya nggak hilang. Maka dikatakan di akhirat nanti ada nggak? Ada, karena modalnya nggak hilang, bonusnya saja di dunia. Nah, ada sebuah ungkapan ilustrasi doa begitu indah menurut saya ini. Ada seorang ulama pernah memberikan ilustrasi, doa itu pasti diijabah, Doa apapun pasti diijabah. Nah, gambaran realisasi ijabahnya doa itu seperti air yang tumpah dari puncak gunung yang tinggi menuju lautan. Berarti melewati gunung ya. Gunung, kemudian lembah, sungai yang besar, sampai sungai yang kecil, aliran kecil, campur mungkin ke drainase air, sampai kemana? Ke lautan luas. Nah, jika jalan dari atas puncak gunung ini menuju laut, tidak ada jalan yang berlobang, karena air kan punya sifat apa? Akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Dia akan, ketika ditumpahkan dari atas puncak gunung misalnya 1000 liter, nggak akan berkurang,
sampai ke laut juga 1000 Liter. liter. Ketika di perjalanan ini banyak lobang-lobang, celah-celah gunung, ya, kemudian di celah-celah bukit, 1000 liter ini sampai ke laut habis nggak? Enggak habis sih. Ada sisa dikit. Iya. Tapi berkurang tapi dia nggak habis berkurang, masuk kemana? Ke tempat yang lebih rendah. Ada gambarannya, celah-celah, bolong-bolong, lobang-lobang di perjalanan air ini menuju lautan, gambaran kekurangan dan dosa kita. Jadi orang yang rajin berdoa pasti diijabah. Orang yang mau berdoa pasti diijabah. Nah, ijabahnya itu tadi nggak murni pure turun 1000 liter sampai 1000 liter, enggak. Nanti yang lautan ini gambaran apa namanya? Realisasi di dunia. Iya. Ya, tapi terlebih dahulu Allah tutupin lubang-lubang itu. Ijabah itu menutupi lubang-lubang dosa, kekurangan dan kehilafan kita. Nanti wujudnya di lautan tinggal sedikit. Beruntung nggak kira-kira? Masih beruntung. Pasti beruntung. Gak ada ruginya. Itu gambarannya. Wallahu a'lam. Masya Allah, haji banget Ustaz. Ini terakhir Ustaz, kalau boleh. Ada dari Ibu Siti Marfu'ah dari Tambun. Allah. Ustaz, saya hampir Ini saya ingat jadi ingat nenek saya nih. Marfu'ah juga. Namanya Nyak Haji Marfu'ah. Orang Betawi panggilnya Nyak Kepu. Nah, Kepu. Itu orang Masya Allah rajin ibadah. Yang kemarin kita Nggak, sudah lama sama lagi. Habib. Nggak, ini. sudah lama lagi. Beda. Ya. Habib Haidar. Ustadz, saya hampir setiap habis maghrib membaca Yasin dan dilanjut tadarus sampai Isya. Mana yang lebih afdol? Terbaik zikir membaca Yasin dan tadarus atau membaca Ratibul Hadat? Tentunya tidak ada kalam yang lebih utama, lebih mulia, melainkan kalamullah. Ya. Selain kalamullah, nomor 2, nomor 3. Disebutkan dalam sebuah riwayat atau sejarah, Nabi SAW sebelum turun Al-Quran selalu berzikir karena Nabi mengikuti sisa ajaran Nabi Ibrahim. Ya, millat Ibrahim. Di antaranya adalah amalan zikir pagi, petang, dan malam. Nabi selalu berzikir. Dan apa yang Nabi bisa? Tasbih, apa saja. Sebut-sebutan nama Allah. Ya, menyebutkan keinginan Allah Ta'ala. Ketika Nabi mulai menerima Al-Quran, mayoritas zikir Nabi adalah membaca Al-Quran. Maka tidak ada zikir. Makanya sebetulnya ungkapan afdhalul dzikri fa'alam annahu itu salah. Hadisnya bukan begitu. Ya, kalau yang sahih hadisnya begini bunyinya. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Bahkan ada riwayat yang lebih lengkap, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Jadi bukan afdalul dzikri la ilaha illallah, bukan. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli. Ma qultuhu ana. Tapi orang afdalul dzikri huwal Qur'an. Afdalul dzikri huwal Qur'an. Seutama zikir adalah Al-Qur'an. Afdalul wirid juga Al-Quran. Al-Qur'an. Yang paling wajib kita rutin kan adalah Al-Quran. Itu. Kalau kata Imam Haddad lagi, man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Kalau boleh koreksi itu ucapannya Al-Habib Abdurrahman. Abdurrahman. Muhammad As-Segaf. Muhammad As-Segaf ya, Masya Allah. Maaf Ustaz, soalnya anak ingatnya baca di suluk murid kayak. Kalau nggak salahnya apa nanti kita koreksi masing-masing. Iya, siap. Atas dasar ingatan yang mulia aja. Kadang kita lupa juga. Ya, walhasil salaf bilang begitu ya. Nah, Yang nggak punya wirid dia nggak ada ubahnya kayak kirit. ya kirit itu apa ya, monkey. Kalau kata orang Jawa, ketek. Ya begitulah. Karena kita manusia di dunia harusnya punya tanggung jawab. Tapi Atau punya bukan rutinitas. berarti yang mafdul ditinggalkan, bukan. Betul. Oh, yang paling utama Quran dan tadarus atau Yasin atau tadarus Quran. Wirid ratib enggak usah dibaca. Ratul enggak usah dibaca. Enggak juga. Ya. Ya kan? Betul. Masya Allah. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Jadi semangat nih kita untuk jadwalin lagi buat minimal kita wirid sehari setengah jam ada cukup ya Ustaz ya. Boleh. Kalau bisa pagi dan sore ya Ustaz ya. Kalau gambaran Quran surah Al-Qamar, Allah beritahukan bagi orang yang ingin menjadi seorang muddakir, yang betul-betul ingin mendalami, menguasai dan mencintai Al-Quran, ada sebutan 4 kali diulang dalam Al-Quran surah Al-Qamar, ayat 17, 22, 32, 40. Maka di situ kata para ulama ahli Quran mengatakan paling tidak dalam satu hari 24 jam ada 4 waktu untuk kita duduk bersama Al-Quran. Kapan aja Ustaz? Pagi, siang, sore, malam.
Oh, di 4 itu ada kita. Kan waktu kita kan duduk ya. hari semalam kan 24 jam. Heeh. Nah, ambillah 4 waktu itu. Karena kan putaran waktu kan hanya 4. Pagi, siang, sore, malam. Oh, tuh, ikan khat tuh. Ya. Jangan sampai Allah lepas dari berfirman Al-Quran. Al-Quran surah Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40. Mohon dicek lagi kalau salah. Walaqad yassarnal Qur'ana Lidzikri fahal min min mudzakir. mudzakir. Sadaqallahul azim. Masya Allah, makasih banyak Ustadz. Dan salah satu cara kita menghilangkan kesedihan kita, menghilangkan ham kita, yaitu dengan berzikir. Ustadz. Ala bidzikrillah wal Qur'an. tatmainnul Ala qulub. bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir kita hatinya jadi tenang, enak. Ingat, begitu. ingat kalau Allah tuh Tuhan kita yang maha kuasa. Ingat kalau kita nih hamba dari Allah yang maha kaya. Ingat bahwa kita nih hamba dari Allah yang maha sayang. Gak mungkin kita ditinggalin dalam permasalahan sendirian, Ustaz ya. Ini ada yang lupa kayaknya hari ini. Apa begini? Ini hari ini tanggal 1 Rabiul Awal. Oh iya, Masya Allah. Jadi ini bulan Maulid ya, bulan kelahiran baginda Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu Para alaihi ulama wasallam. mengatakan memperingati Maulid itu bukan memperingati hari lahir Nabi saja, tapi memperingati lahirnya risalah Allah. Allah. Karena walaupun Nabi diangkat sebagai Rasul pada umur usia 40 tahun, tapi dengan lahirnya seorang Muhammad ke alam dunia ini adalah sebuah prolog akan munculnya atau lahirnya risalah Allah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Dengar-dengar Ustaz ngadain Maulid ya, Ustaz? Iya, Di kita ya Masjid Nurul Yakin. yakin Tanggal atau berapa itu, basecampnya Ustaz? majelis bubur subuh ya. Tanggal berapa coba Anda lihat dulu. Tanggal bentar. 1 Oktober. Tanggal 1 Hari Oktober. Sabtu. Itu ada ulama dari Tahrim Ikhwan Akhwat namanya Habib siapa, Ustaz? Habib Ahmad Habib Ahmad bin Umar bin Umar Al-Mutahhar. Al-Mutahhar. Juga ada Habib Ahmad Basurah Wasyir. Ada insyaallah Kiai Insyaallah. Zulfa Mustafa dari Zulfa Waketum PBNU, kemudian ada Ustadz Husain bin Hamid Alatas tentunya, ada Habib Muhsin Al-Hinduan. Kenapa ya? Tanggal 1 Oktober kita memang majelis bubur subuh ini para pendengar, pemirsa, kita adakan maulid tahunannya ya. Ya kali mau catat-catat ya biar nggak lupa ya nggak. Kita adakan setiap Sabtu pertama bulan Rabiul Awal. Ajib. Nah, kebetulan bulan ini tahun ini bertepatan dengan 1 Oktober. 1 pertama Rabiul Awal. Ini kan hari ini hari pertama nih. Iya. Tanggal 1 nih sekarang, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu alias 5 Rabiul Awal. Jam 6. Ba'da sholat subuh, namanya majelis bubur subuh. Berarti ba'da sholat subuh. Habis itu makan Sampai bubur. 8. Oh, disiapin ada bubur Arab, Ada nasi Arab. Masya Allah. Yang penting ada pesan utamanya di situ ya, untuk kita merenungkan tausiah para guru, para alim. Ya. Terlebih lagi hari itu berkebetulan hari sebelumnya kan peringatan Gestapo. Apa itu Gerakan Gestapo? 30 September PKI era jadul. 1 Ajib. Oktobernya Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila. Nah, malamnya nonton film G30S PKI, paginya dengarkan tausiah seputar kesaktian Pancasila. Masya Dan Allah. Pancasila ajarannya sesuai dengan pesan-pesan Al-Qur'an. Maka pas kan peringatan hari kelahiran Nabi, kemudian Hari Kesaktian Pancasila, dan berkebetulan juga saya berniat untuk mengadakan kirim doa melalui Khatmul Quran, kirim doa wahbah, memperingati haulnya guru-guru mulia saya yang sudah meninggal dunia, khususnya guru besar Al-Faqir As-Sayyid Al-Walid Al-Murabbi Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, pengasuh Ribat Tarim yang wafat pada bulan Rabiul Awal, tanggal 11 Rabiul Awal, ya lebih kurang tahun 8 tahun yang lalu. Tahun 2014 lah kalau tepatnya lebih kurang. Masya Allah. Jadi sekalian ada guru-guru kita yang lain juga kita ingatkan ya. Makanya pada datang deh mendengar Insya pemirsa, Allah, insya Allah. khususnya Said Isa, kemudian Bang Ondi, Insya Ondi Allah, Bandi, Ondi ya, Bandi, Anis Tisdi Mu'alim, Bandi. Yesus Bangkit, sarapan sana ada bubur Insya Allah. Arab, Fakil Laham, Masya Allah. Mantap. Insya Allah. bersama Ustaz Hussein, kita Ketemu dengarkan di sana. petuah beliau seputar himmah, seputar pesan-pesan untuk berittiba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Allah beritahukan dalam Quran surat Al-A'raf, orang yang muflih, yang beruntung adalah orang yang dipastikan meraih rahmat Allah. Siapa mereka itu? Orang yang berittiba kepada Al-Quran. Nah, itulah mudah-mudahan nanti kita akan bedah melalui pesan-pesan para guru kita di majelis peringatan milad, hari lahir, ulang tahun
Ya, kalau bahasa kita hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus peringatan haul Sayyidil Walid Al-Abi Hasan bin Umar Syatiri dan haul masyayikh guru-guru dari Al-Faqir, Tuan Guru Muda, ya kan? Kemudian juga peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Kapan? 1 Oktober 2022, 5 Rabiul Awal, Sabtu ba'da subuh di Masjid Nurul Yakin atau Majelis Tadabbur Quran Bubur Subuh. Alamatnya Jalan Haji Nawi, Haji Syahrin, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau ketik di mapsnya Majelis Bubur Subuh atau Masjid Nurul Yakin, pasti nyampe insya Allah. Iya, enak kalau naik apa MRT juga bisa. MRT apa tuh? MRT ya? MRT, MRT Haji Nawi. Haji Nawi, Masya Allah. Makasih banyak Ustadz atas ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat ikhwan-akhwat sekalian. Makasih Kang Ondi di Terima kasih sudah kameramen. menyimak. Makasih juga Kang Yusuf Subangkit. Makasih juga ikhwan-akhwat sudah menyimak di Bondowoso, Banyuwangi, Yogyakarta, Semarang, Bali, Masya Bali. Allah. Di Bali ada ya, Masya Allah, di Palu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah hidayah. Mari sama-sama ya ikhwan-akhwat, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.